Halo, jadi hari ini aku bakalan bahas hitungan yang mungkin bakalan keluar waktu ujian WMI ataupun WPPE. So, langsung lanjut aja ke soalnya. Pertama, jika BI rate-nya 5%, manakah reksadana yang memiliki Sharpe rasionya yang paling tinggi? Nah, rumus dari Sharpe rasio itu kan return investasi dikurangi risk free dibagi sama standar deviasi. Di sini jawaban B itu kan returnnya 3%, resikonya 8%. Jawaban C returnnya 8%, resikonya 3%. Jadi kalau kita implement dari si rumusnya, return investasinya di sini yang return, jadi jawaban yang B kan 3%. Dikurangi risk free-nya itu di sini kita pakai BI rate-nya 5%, dibagi sama standar deviasinya 8%. Hasil yang jawaban B itu kan minus 0,25. Yang C, 8% dikurangi 5% dibagi 3%. Jawabannya 1. Yang D, 4% dikurangi 5% dibagi 2%. Sama dengan minus 0,5. Yang E, 5% dikurangi 5% dibagi 4%. Nah, jadi kalian paham kan kenapa risk free atau return bebas resikonya itu di 5%, jadi semuanya sama kan. Makanya kita pakai rumus yang return-nya itu menyesuaikan sama pilihan ganda atau return portofolio nama lainnya, dikurangi risk free-nya yang ada di soal, dia BI rate-nya 5%, dibagi sama standar deviasinya atau dari resiko atau resiko total gitu nama-namanya yang ada di pilihan ganda. Karena di sini yang ditanya adalah Sharpe rasio yang paling tinggi, jadi kita pilih jawaban yang nilainya paling tinggi, yaitu jawaban yang C. Nah, lalu pertanyaannya, Sharpe rasionya sendiri itu apa sih? Jadi, Sharpe rasio itu nunjukin besaran return instrumen investasi yang udah dikurangin sama return aset bebas resiko. Nah, lalu dari return instrumen investasinya itu disesuaikan dengan besaran resiko yang ada di instrumen investasi itu. Jadi Sharpe rasio itu ngitung kelebihan imbal hasil dibandingin dengan investasi bebas resiko di setiap unit resikonya. Kurang lebih kayak gitu. So, kita bahas lanjutan, masih hitung Sharpe rasio. Cuman ini bedanya ada banyak pilihan di soal, kayak misalnya tingkat bunga pasarnya 10%, tingkat bunga SBI-nya 5%, return portofolionya itu 15%, beta portofolionya 1,2, deviasi standarnya 22%. Nah, rumusnya sama kayak tadi ya, cuman di sini returnnya ada return portofolio kita pakai, jadi 15% dikurangi sama risk free-nya itu yang tingkat bunga SBI 5%. Lalu dibagi sama standar deviasi atau deviasi standar 22%. Hasilnya 0,454%. Selebihnya yang kayak tingkat bunga pasar, beta portofolio itu nggak dipakai. Jadi kalian jangan terkecoh sama yang tidak diperlukan di soal. Fokus aja rumusnya dari Sharpe rasio itu apa. Oke? So, lanjut ke soal berikutnya. Yang mana di antara portofolio di bawah ini yang tidak terletak pada efisien frontier? Nah, portofolio miring tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected return miring dari standar deviasi. Nah, maksudnya itu portofolio miring, terus kan expected return miring standar deviasi. Jadi W ini dia itu merupakan portofolio dimiringin yang selanjutnya itu adalah expected return yang di sini di mana dia 7%, dimiringin lagi standar deviasinya di sini 5%. Nah, itu yang W, portofolio W. Portofolio X, expected return-nya itu 9%, standar deviasinya itu 12%. Portofolio Y, expected return-nya 11%, standar deviasinya 10%. Portofolio Z,
expected return-nya itu 13%, standar deviasinya itu 15%. Portofolio A, expected return-nya itu 9%, standar deviasinya itu 8%. Nah, gimana sih cara ngitungnya? Ini sederhana banget ya. Efficient frontier itu rumusnya expected return dibagi standar deviasi. Jadi tinggal misalnya portofolio W 7% dibagi 5%. Hasilnya 1,4. Portofolio X 9% dibagi 12%. Hasilnya 0,75. Portofolio Y 11 dibagi 10 sama dengan 1,1. Portofolio Z 13% dibagi 15%. 0,87. Portofolio A 9 dibagi 8 sama dengan 1,13. Nah, jadi apa sih efficient frontier? Efficient frontier itu merupakan sekumpulan portofolio yang menawarkan pengembalian dana tinggi dengan resikonya yang rendah. Jadi, dia itu menginginkan portofolio investasi yang punya tingkat return-nya tinggi. Yang disoalkan, yang ditanyakan, yang tidak terletak pada efficient frontier. Efficient frontier itu imbal hasil atau return-nya tinggi. Jadi cari yang bukan itu, yang paling rendah, yaitu portofolio X, cuman 0,75. Nah, kurang lebih kayak gitu ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang B, portofolio X. Lanjut ke soal berikutnya. Berapa expected return? Dari di sini soalnya ada tingkat bunga bebas resiko atau risk free-nya 15%, tingkat pengembalian pasar atau market return-nya 20%, beta saham 1,5. Rumus dari expected return itu tuh risk free ditambah beta dikali RM dikurangi RF gitu kan. RM itu return di market kan, yang dimana di sini 20%, RF itu risk free atau return bebas resiko. Jadi yang pertama nih risk free-nya dulu kan, return bebas resikonya 15% ditambah betanya tuh 1,5 dikali, nah return di market, tingkat pengembalian pasar atau ya, itu kan 20% dikurangin sama risk free atau return bebas resikonya 15%. Nah, tinggal kalian jumlahin aja, jadi expected return-nya itu 22,5%. Lanjut ya, kita bakalan ngitung alpha portofolio atau Jensen alpha. Nah, di sini keterangannya yang dibutuhin itu ada tingkat bunga SBI atau risk free, ada return portofolio, ada juga beta portofolio, sama tingkat expected return atau market risk premium. Nah, ada market risk premium ya teman-teman. Jadi rumus dari Jensen alpha itu pertama return portofolio yang di sini kan 16,8%. Nah, di sini kan 6,5%. Oke, lanjut aja, kita jumlahin semuanya, hasilnya itu 4,025. Lanjut, kita bakalan hitung harga teoritis ray issue. Nah, contoh soal pertama, emiten PT ABC memiliki jumlah sahamnya itu 1 miliar. Berencana menerbitkan saham baru 4:1. Harga kumdetnya nih 1.500, harga pelaksanaannya 1.200. Hitunglah harga teoritisnya. Jadi pertama nih, rasio dari saham lama kan 4:1, artinya 4 yang lama, 1 yang baru. Jadi 4 saham lama mendapat 1 saham baru. Kumdetnya itu anggaplah ini harga saham lama, pelaksanaan atau harga pelaksanaan itu anggaplah harga saham baru. Jadi harga yang lama dikali rasio yang lama ditambah rasio yang baru dikali harga yang baru. Harga yang lamanya itu kan waktu harga kumdetnya 1.500 dikali
rasio yang lamanya itu kan 4 saham lama nih, dikali 4. Ditambah harga yang baru, yang harga pelaksanaannya itu 1.200 dikali rasio saham barunya 1. Dibagi 1 ditambah 4. Atau kan ini kan 4 tambah 1 ya, sama aja. Jadi dibagi 5. Jadi harga teoritisnya itu 1.440. Oke, biar lebih jelas aku tambahin soal yang sama nih. Cuman ini penulisannya beda. Jadi di sini dijelasin nih rasionya itu 1:2. Artinya jangan kebalik ya. 1 saham lama dapat 2 saham baru. Yang sebelumnya itu kan 4:1. Artinya 4 yang lama dapat 1 yang baru. Kalau ini kebalik. 1 yang lama dapat langsung 2 saham baru. Harga pelaksanaan 100 per lembar. Harga saham saat ini 1.000 per lembar. Hitung berapa teoritis rasio. Sama kayak tadi, jadi si rasio yang lamanya itu kan 1 dikali harga yang saat ini atau harga yang lama gitu kan. Jangan ketuker sama harga pelaksanaan. Harga pelaksanaan itu kita kalinya sama saham barunya. Jadi 1 dikali harga saham saat ini, atau tadi kan ditulisnya tuh kumdet kan, dikali 1.000 ditambah yang penambahan 2 saham barunya dikali harga waktu pelaksanaannya, di sini 100 dibagi 3, 1 ditambah 2 sama dengan 3, hasilnya adalah 400. Jadi harga teoritis rasio-nya itu di 400 sebenarnya. Oke. Selanjutnya soal yang berhubungan dengan menghitung harga wajar saham. Melihat pertumbuhan konstan dari dividen yang dibagikan oleh PT ABC setiap tahunnya itu sebesar 5%. Anda itu berencana untuk membeli saham PT ABC dan Anda berencana untuk membeli saham PT ABC. Tahun ini PT ABC itu membagikan dividen sebesar 300 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa dengan tingkat ABC hingga waktu yang tidak ditentukan. Berapakah harga yang Anda anggap wajar untuk membeli saham PT ABC ini? Jadi yang perlu kita underline pertama, ada dividen konstan, pertumbuhannya sekitar 5%. Dia juga membagikan dividennya itu sebanyak 300 per lembar saham. Dan yang perlu di-underline lagi adalah tingkat pengembalian yang orang ini mau beli ini atau kita gitu kan. Yang diharapkan sama kita itu 10%. Sementara udah bagiin dividen nih 300 per lembar saham. Dan dari growth-nya itu ya sekitaran 5%. Jadi kita mau beli saham ini, kalau yang dianggap harga wajarnya itu kita beli di harga berapa sih? Jangan sampai kita belinya kemahalan. Setidaknya ya kita beli waktu di harga wajarnya. Rumusnya itu simple banget. Jadi karena di sini ada dividen, 1 itu rumus ditambah sama growth-nya 5%. Kalian mau tulis dalam bentuk desimal atau persen juga nggak masalah. Dibagi pertumbuhan yang kita harapin kan 10%, tapi dikurangin sama pertumbuhannya di 0,05% atau di sekitar 5%. Jadi kan kurang 5% lagi dari soal yang tertera karena ada growth yang di sini kan, atau karena ada dividennya. Jadi kita hitung aja, bisa di kalkulator biar langsung ketemu semua jawabannya. Sama dengan hasilnya itu setelah 300 dikurungin 1 ditambah 5% dibagi 10% dikurangi 5% sama dengan 6.300. Jadi nih kalau bisa kita membeli saham ABC itu di harga 6.300. Kalau harganya sekarang di harga di atas 6.300, artinya kan kita bisa membeli saham ABC itu kemahalan. Artinya return-nya itu di bawah 10% kan. Gak sesuai sama yang kita harapkan. Tapi kalau kita belinya di bawah 6.300, artinya kita bisa mendapatkan tingkat return pengembaliannya itu lebih dari 10%. Nah gitu ya teman-teman. Biar lebih paham lagi, aku kasih soal yang sama. Jadi ini juga menghitung berapa harga yang dianggap wajar. Cuman case-nya
Oke, aku bacain dulu aja ya. Anda adalah seorang investor yang sedang melirik saham PT Sejuk Alam tahun 2024. Menurut data historis yang Anda kumpulkan, setiap tahunnya PT Sejuk Alam ini membagikan dividen sebesar 500 per lembar sahamnya kepada pemegang saham biasa. Anda itu berencana memegang saham ini selama 1 tahun. Setelah mendapatkan dividen, Anda memperkirakan akan dapat menjual saham ini seharga 8.000 dengan tingkat pengembalian yang Anda harapkan itu sebesar 12%. Berapakah harga yang Anda anggap wajar untuk membeli saham PT Sejuk Alam ini? So, ini ada beberapa keterangan yang ada di soal. Yang pertama adalah dia bagiin dividennya itu 500 per lembar saham. Terus di tahun ini mau ada rencana buat jual di harga 8.000 dan tingkat return yang diharapkannya itu bisa dapat return 12%. Ini tuh gabungan dari dividen sama capital gain. Nah, dari keterangan yang ada di soal, gimana sih cara ngitungnya supaya ketemu harga yang dianggap wajar kita belinya itu harus di berapa sih si PT Sejuk Alam ini? Jadi gampang aja nih, pertama adalah di sini ada dividen 500 dibagi 1 itu rumus ditambah tingkat yang diharapkan kan 12% ya. Jadi 1 ditambah 12%. Nah, nanti ditambahin lagi karena dia akan menjual harganya itu di 8.000 kan. Dibagi 1 ditambah return yang diharapkan 12%. Nanti ditambahin. Jadi 500 dibagi 1 ditambah 12% ditambah 8.000 dibagi 1 ditambah 12%. 500 itu dari dividen, di tahun itu dia dapat dividen 500. 8.000 itu dia mau jual si saham. Karena kan kayak dia mau jual di 8.000 karena kan setelah aku dapat dividen dan aku beli si PT Sejuk Alam ini yang di harga yang kita anggap wajar, yang kita mau hitung harganya harusnya di berapa, tapi yang ditentukan adalah dia itu pokoknya mau jual di harga 8.000. Jadi bagusnya dengan dia mengharapkan return 12%, dia harus beli di harga berapa. Nah, kita hitung aja pakai kalkulator ya, hasilnya itu sekitar 7.589. Itu yang dianggap wajar. Jangan sampai kita beli di atas 7.589 atau di harga 8.000 gitu kan, yang ada bukannya untung, cuman dapat ya kira-kira dia cuman dapat dari dividen aja, nggak nge-cover si dividennya itu 12% karena cuman dapat 500 rupiah dari 8.000 kan cuman berapa persen doang ya. Makanya yang dianggap wajar itu dia bisa membeli di bawah 7.589 atau enggak ya samalah di 7.589. Kalau di soal ini kan ada angka yang lebih rendah nih, 6.831. Nah, kalian jangan kekecoh ya mentang-mentang kalau di 6.831 itu bisa mendapatkan potensi return lebih tinggi. Tapi kan kita harus menyesuaikan dengan pertanyaan di soal yang dia bilang itu yang diharapkan adalah 12%. Bukan yang paling untung belinya di harga berapa, bukan gitu ya. Tapi lebih ke dengan return yang diharapkan 12%, berapa harga yang dianggap wajar. Itu 7.589. Nah, ini juga masih soal menghitung harga wajar. So, kalau kalian merasa bahwa kalian udah menguasai cara menghitung harga wajar, mau di skip soalnya nggak masalah. Cuman ini biar kita lebih klop gitu kan. Ada berbagai tipe menghitung harga wajar saham. Jadi aku lanjutkan ke studi case yang berikutnya. Di sini ada keterangan pertama, pertumbuhan dividen konstan per tahunnya adalah 4%. Tahun ini bagi dividen itu 250 per lembar. Tingkat pengembalian saham yang diharapkan atau expected return-nya itu 12%. Dan dia itu bakalan memegang sahamnya dalam waktu yang tidak ditentukan. Pokoknya ya expected return-nya di 12% aja gitu. Jadi berapa sih harga wajar kita bisa beli si saham ini? Sama kayak tadi ya, dividennya kan 250 dikali 1 itu rumus ditambah sama pertumbuhan dividen konstannya di 4% dibagi
expected return-nya itu kan 12% dikurangi sama 4%. Jadi 260 dibagi 0,08 sama dengan 3.250. Artinya ya dia kalau mau beli si saham ini di harga 3.250 biar bisa dapat expected return 12%, di mana ya ada dividennya 250 dan konstan pertumbuhannya itu 4%. Lanjut lagi, ini juga masih tentang harga wajar saham. Jadi kalau misalnya kalian udah merasa pintar di bagian ini, mau di skip ya tinggal dipercepat aja. Setiap tahun bagi dividennya 500. Rencana holdnya 1 tahun. Diperkirakan dapat menjual di harga 5.000 dan expected return 12%. Jadi sama kayak tadi ya. Dividennya kan 500 dibagi 1 ditambah 12% dari expected return ditambah 5.000 dibagi 1 ditambah 12%. Jadi hasilnya itu 4.910. Nah, jadi ada 2 tipe buat menghitung harga wajar. Ada yang cuman keterangannya itu kan dividen, tingkat pertumbuhan konstannya, sama expected return. Ada juga yang ditulisin dia mau menjualnya di harga berapa, tapi di case yang ini tuh gak ada growth-nya gitu. Soal selanjutnya tentang ngitung dividen. Jadi PT Maju memiliki nilai intrinsik sebesar 1.000 per lembar sahamnya dan mengharapkan imbal hasil sebesar 8% per tahun. Berapa besarnya dividen yang dibagikan oleh PT Maju setiap tahun? Nah, di sini kan keterangannya cuma nilai intrinsiknya 1.000 dan imbal hasil 8%, imbal hasilnya per tahun. Jadi dengan imbal hasil 8% per tahun dan nilai intrinsik 1.000 itu harusnya dia bagiin dividennya berapa sih si PT Maju. Cuman ada 2 conclusion itu. Jadi gampang ya. Kalau return 8% dari harganya 1.000 ya 1.000 dikali 8% aja. Jadi jawabannya adalah yang A atau 80. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Kita bakalan menghitung reksadana. Soalnya Ibu Meta membeli reksadana X pada tanggal 29 Desember 2023 sebesar 1 miliar dengan NAB per unit penyertaannya itu di 1969,22. Kemudian Ibu Meta itu melakukan top up di reksadana yang sama pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar 300 juta dengan NAB per unit penyertaan 1900,71. Berapakah average NAB per unit penyertaan reksadana X ini yang dimiliki oleh Ibu Meta? Nah, jadi kita hitung dulu. Kan pertama dia belinya tuh 1 miliar. NAB-nya 1969,22. Jadi di pembelian pertama dia itu dapat berapa unit penyertaan sih? Tinggal 1 miliar dibagi sama NAB per unit penyertaannya di waktu itu. 1 miliar dibagi 1969,22. Jadi dia itu si Ibu Meta dapatnya 507.872 unit. Di top up kedua kan dia melakukan pembelian lagi di reksadana yang sama kan. Reksadana X ini 300 juta dibagi sama NAB per unit penyertaannya waktu itu 1900,71. Lalu kita bagi hasilnya itu Ibu Meta di top up kedua dapat 157.835 unit penyertaan. Jadi di total ini Ibu Meta itu punya 665.707 unit di reksadana X ini. Yang perlu kalian underline, kalau ada soal ngecoh tuh biasanya kayak gini. Misalnya Ibu Meta beli di jam 11 di tanggal berapa, itu pakai NAB unit penyertaan di hari yang sama. Tapi kalau misalnya dia belinya di atas jam 1, itu pakai NAB per unit penyertaan yang di hari besoknya. Takutnya ada soal yang ngecoh kan, jadi kita harus teliti dia di jam berapa belinya. Kalau di sini kan nggak ngecoh ya, artinya cuman disebutin aja
dia itu di harganya di sini gitu kan. Udah ketemu nih unit penyertaan semuanya Ibu Meta. Lalu kita hitung lagi total uang yang diinvestasiin ke reksadana X ini kan pertama 1M, kedua 300 juta. 1M ditambah 300 juta jadi 1,3M dibagi sama unit penyertaan yang Ibu Meta punya, yaitu 665.707. Nah, setelah kita bagi, ketemulah. Jadi NAB per unit penyertaan punyanya Ibu Meta tuh di 1952,97. Diambil tengahnya gitu kan. Cuman karena di sini kan nggak sama ya. Jadi pembelian pertamanya 1M, pembelian keduanya adalah 300 juta. Kalau pembelian pertamanya dia NAB per unit penyertaan itu cukup tinggi kan di 1969, tapi di 15 Mei 2024 itu NAB-nya lagi turun nih ke 1900-an. Jadi Ibu Meta tuh mau top up lagi ceritanya mumpung harganya lagi turun. Nah, dari hasil top up-nya itu kan pasti ya di reksadana yang sebelumnya minus kan. Karena kan dia punya harga di 1969, sementara harganya sekarang di 1900-an. Setelah di average nih ke yang tadinya 1969, sekarang dia itu punya average NAB per unit penyertaannya Ibu Meta itu di 1952. Jadi nggak 1969 lagi. Artinya mungkin yang tadinya minus berapa persen sekarang minusnya jadi lebih rendah karena dia bisa membeli lagi di harga yang rendahnya gitu ya teman-teman. Masih soal reksadana, jadi keterangannya NAB reksadana tanggal 28 Februari itu 1420, NAB reksadana pada tanggal 28 Maret adalah 1470. Yang pertanyaannya adalah return reksadananya berapa? Nah, ini gampang banget ya, jadi cuman NAB terakhirnya kan 1470 dikurangi NAB awalnya 1420 dibagi NAB awal. NAB awal itu kan dia di 1420. Jadi 50 dibagi 1420 adalah 3,21% lah return reksadananya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya tentang obligasi. Jadi yang pertama, kita mau menentukan nilai intrinsik dari obligasi kalau keterangannya itu obligasi tidak berbunga, nominalnya itu 500 juta, jatuh temponya 4 tahun, dan investor itu mengharapkan yield yaitu 12%. Jadi berapa sih nilai intrinsik obligasinya? Tinggal 500 juta dibagi 1 itu rumus ditambah 12% adalah yield atau yang investor harapkan dipangkatin jatuh temponya 4 ya, 4 tahun. Jadi hasilnya itu adalah 317.759.039. Lanjut ya, kalau menghitung nilai konversi, keterangannya di sini ada obligasi konversinya itu adalah 10 juta, rasio konversinya adalah 5, harga saham per lembarnya itu adalah 1000 per lembar. Jadi untuk menghitung nilai konversi adalah nominal obligasi konversi dibagi rasio konversi. Nominal obligasi konversinya kan tadi 10 juta. Rasio konversinya 5 juta, jadi sama dengan nilai konversinya itu di 2 juta. Jadi yang harga saham per lembar itu nggak dibutuhin sebenarnya. Cuman bikin pusing aja, makanya ditulis. Yang selanjutnya, cara menghitung yield to maturity. Kalau misalnya keterangannya itu kayak gini ya teman-teman. Nilai par obligasi atau par value atau PV di singkatannya itu sama dengan 1000. Jangka waktunya adalah 20 tahun, kuponnya 8% per tahun, harga pasar atau face value atau VFV itu di 900. Jadi menghitung yield to maturity-nya itu adalah kupon ditambah harga pasar atau face value dikurangin sama nilai par obligasi atau par value ya dibagi sama N itu adalah dibagi sama N, lalu pembaginya adalah harga pasar
ditambah nilai par obligasi atau par value dibagi 2. Oke, di sini ada kuponnya kan 8% per tahun dari nilai par obligasinya 1000, jadi kuponnya itu kan 80. Ditambah dikurungin harga pasarnya 900, nilai par obligasinya adalah 1000, jadi kan hasilnya minus 100 ya teman-teman. Terus dibagi sama N atau jangka waktunya, di sini adalah 20 tahun atau kita tulis 20. Nah, ini pembaginya lagi FV yang 900 ditambah dengan present value-nya 1000, jadi 1900 dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 7,89. Itu menghitung yield to maturity.